gue imunisasi Kala, kan Q umurnya nggak terlalu jauh nih sama Kala. Dibilang minta harus sudah mulai toilet training, jadi dia harus belajar mulai ke toilet sendiri, mau buang air kecil, buang air besar. Gue Sibil kan udah 5 tahun agak lupa. Lo gimana sih, udah mulai belum sih Q? Frekuensi kalau untuk pipis dia memang masih pakai popok. Tapi kalau misalnya dia mau pupu, buang air besar, dia tuh udah bilang pasti mau pupu mah pupu gitu. Jadi dia udah nggak pernah dipopok lagi, udah pasti di toilet. Tapi sekarang gue lagi mau menerapkan supaya dia juga bisa pipis di toilet gitu, karena memang udah umurannya kan, bener. 2 tahun. Toilet training berarti kita harus siap rumah sekali itu akan ada yang namanya ompol. Oke, kalau ngompolnya itu di lantai, tapi kalau di sofa atau di kasur, aduh itu males banget kan. Dan dokterku bilang, oke umur 2 tahun ini Saskia harus sudah mulai mengajarkan Kala toilet training. Ini Cia sekarang 3 tahun ya? Cia mau 3. Mau 3, udah lepas popok? Dari 1,5 tahun dia udah belajar toilet training. 1 tahun setengah? 1,5 tahun dia udah bisa buang air besar itu di kloset. Pokoknya lo rajin, dan kalau untuk lepas popok dia baru umur 2,5 tahun. Sama Alana juga lepas popoknya tuh umur 2,5 tahun. Soalnya Kala tuh yang kayak dia nggak bisa ngebedain antara dia mau pup atau buang air kecil, dan dia selalu ngomong pas udah ngelakuinnya. Tapi nggak apa-apa, diawali dari begitu. Nah sekarang mungkin tahap-tahapnya gimana ya untuk kita bisa sukses toilet training di waktu yang tepat buat anak gitu loh? Itu dia tadi mungkin selain ngeliat yang apa lo bilang itu kesiapan umur, biasanya tuh emang dari awal kita harus kenalin toilet itu kepada anak. Apa sih di dalam kamar mandi ini ada kloset, ada di sini lo tempatnya buat kalau kita mau buang air besar atau buang air kecil, kita kasih lihat ke anak kayak kita memperkenalkan mainan. Aku tahu banyak tentang toilet training ini setelah aku ngobrol sama temanku psikolog Mbak Ajeng Rafianto. Oke, itu tuh toilet training toilet itu. Nah, toilet training itu gimana ya caranya ya? Tentunya ketika kita ingin anak kita mulai toilet training, perhatikan kesiapan anak dulu. Jangan dipaksakan. Misalnya ada orang tua yang merasa bahwa umur 2 tahun nih, berarti anakku udah harus bisa toilet training. Padahal nggak juga. Jadi itu nggak acuan ya? Nggak acuan, usia bukan acuan. Jadi kita harus perhatikan, biasanya sih orang tua tuh mulai ngajarin anak toilet training dari usia 18 bulan sampai 24 bulan. Jadi 1,5 sampai 2 tahun tuh udah mulai orang tua, kalau mau pipis bilang ya, walaupun misalnya masih pakai diapers gitu. Jadi misalnya kalau kamu bilang nanti mama buka diapersnya. Nah kadangkala kalau misalnya di toilet orang dewasa itu kan agak besar ya lubangnya. Nah iya. Tuh biasanya si baby ini seringkali merasa tidak nyaman karena harus nggak enak deh ma gitu, kok kayaknya dudukannya kurang enak. Ajak si kecil untuk beli peralatannya, kita beli yuk potty trainingnya kamu yuk. Oh iya, aku belum punya tuh. Seru, jadinya anak bisa milih. Suka ya pasti mereka mau ya. Aku maunya pipis di situ aja deh, aku pengennya pupi di situ aja. Oke. Terus selain itu, kalau emang kira-kira anaknya belum siap buat duduk di toilet karena size-nya nggak pas, bisa pakai pispot kan, anak-anak juga lebih nyaman kan. Jadi begitu dia bilang kayak, aduh mau ini, langsung diambilin pispotnya, supaya juga waktunya itu bisa kekejar. Jadi lo nggak buru-buru. Kan tiba-tiba ngompol. Belum, cuman gue baru berpikiran mungkin untuk membeli pispot. Lucu-lucu lagi kan? Lucu, jadi misalnya karakter sequence kan suka Thomas kan. Gue liat ada pispot Thomas. Biasanya, mau pipis, langsung ambilnya, langsung taruh. Jadi dia juga seneng. Kayaknya juga ini ya. Iya kan, solusi. Tadi Ririn kasih saran untuk membelikan pispot atau nggak dudukan di toilet yang lucu-lucu sesuai yang dia suka. Kayaknya itu bisa jadi pilihan, cari segala sesuatu yang lucu. Dan selain kita di support sama benda-benda yang lucu buat di toilet training ya, kita bikin istilah-istilah lucu. Kayak misalnya pup, tadi Karissa bilangnya pupu gitu. Jadi emang kayaknya lucu juga nih sambil ngajarin pelan-pelan seperti itu. Nyobanya sekarang juga kalau siang udah mulai kita coba, terus ntar pelan-pelan Tempo waktu. Selain itu sama ini juga, sering-sering deh kalau lo lagi aktivitas di toilet, ajak anak lo. Jadi anak lo, anak gue lo kalau ke toilet itu pasti yang kecil masuk. Sama. Nah, dia akan nyontoh Harus tiap kali lama-lama. gue ke toilet, dia mau ikut. Ya, tiap kali mama pipis, Kio ikut ya? Ikut nggak? Ikut. Oke, ntar kita coba. Boleh sih dicoba, saya sih tertarik banget untuk melakukan ini. Karena mengingat juga Quency sekarang usianya udah 2 tahun. Nah, tapi yang harus kita perhatikan nih pemirsa, jangan lupa anak kita juga harus siap mentalnya. Begitu anak siap, langsung kita ajain untuk toilet training supaya dia bisa menjadi semakin mandiri.
Udah ya, gue cabut duluan ya, Sequency udah rewel banget. Dia ada dessert soalnya ada makan coklat. Ya, oke, baik kakak. Bye Q, bye dulu Mas Q. Tante cantik. Ya Yuk, oke. boy. Hati-hati ya Kar. Oke. Bye. Ini bajunya kotor banget nih. Dah, sampai ketemu Dadah, ya. hati-hati ya. Dah, Jaket lo muah. luaran lo, luaran. Iya, oh iya. Mama boleh pakai ini lagi ya? Oke, dah. Iya sayang, oke. Banyak sekali yang telah aku lalui hari ini. Dari mulai mengajak Wenzi ke tempat penangkaran binatang, sampai berbagi pengalaman dengan Saskia dan juga Ririn seputar manfaat dan mitos seafood dan cara atasi alergi seafood pada anak. Selain itu juga gimana caranya mengajarkan anak supaya tidak bergantung lagi dengan popoknya, yaitu dengan metode toilet training. Nambah lagi deh ilmu yang aku dapat hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk para ibu pintar di rumah. Shipwreck in a sea of faces. There's a dreamy world up there. Dear friends in higher places, carry me